Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, di kos, di kontrakan, kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita selalu melingkupi kehidupan kita. Pada minggu pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini ya Bapa, kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu adalah kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami untuk hidup lebih baik lagi. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah masing-masing, berada di kos dan berada di kontrakan, agar kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan mereka. Pada pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menjadi kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap jemaat. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, agar kiranya hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Mazmur pasal 102 ayat 1 sampai 29. Kita akan belajar dari kitab Mazmur ini, di mana di dalam kitab Mazmur 102 LAI memberikan judul Doa Minta Tolong dan Doa untuk Sion. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa yang tepat saat hati tersayat. Saya ulangi sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah doa yang tepat saat hati tersayat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada orang yang mau mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Secara umum, seluruh manusia pasti tidak mau mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apabila kesusahan, penderitaan, kesengsaraan menimpa kehidupan kita, bagaimana respon kita menghadapi hal demikian? Ada respon-respon yang dilakukan oleh orang-orang percaya ketika mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Ada orang percaya ketika dia mengalami kesusahan di dalam kehidupannya, dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia sujud menaikkan setiap permohonannya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya harus mengalami seperti ini? Tuhan, tolong saya untuk menghadapi kesusahan ini. Tetapi ada juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika mengalami kesusahan di dalam kehidupannya, malah dia menyalahkan Tuhan. Malah dia menyalahkan keadaan. Tuhan, Engkau tidak adil, kenapa saya harus menghadapi kesusahan ini? Kenapa bukan dia saja? Kurang saleh apa Tuhan? Kenapa saya harus menimpa kesusahan seperti ini? Engkau jahat Tuhan, Engkau tidak baik Tuhan. Dan respon yang kedua ini Bapak Ibu, yang tentunya tidak boleh kita lakukan. Hari ini kita akan belajar apa ciri doa yang tepat saat hati tersayat.
Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai doa yang tepat saat hati tersayat. Yang pertama adalah berdoa dengan keterbukaan. Yang pertama adalah berdoa dengan keterbukaan. Di ayat 1 sampai 12 dijelaskan bagaimana pemazmur menaikkan doa-doanya dengan terbuka. Di ayat pertama di situ dikatakan, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Di ayat pertama ini kita bisa mengetahui keadaan yang sedang dialami oleh pemazmur. Bahwasanya ketika pemazmur menaikkan doa-doanya, dia sedang sengsara. Bahkan di situ ditambah lagi dia lemah lesu. Sudah sengsara, kemudian ditambah lagi dia lemah lesu. Kita bisa membayangkan betapa luar biasanya kesusahan yang dialami oleh pemazmur ini. Tetapi di ayat pertama ini, selain kita juga bisa mengetahui keadaan pemazmur ketika berdoa, tetapi juga kita bisa mengetahui di ayat pertama ini pemazmur sedang memberitahukan kepada kita mengenai keterbukaan ketika dia menaikkan doanya. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu berdoa dengan terbuka. Tuhan menghendaki orang Kristen berdoa dengan satu sikap hati yang rindu berkomunikasi dengan Tuhan secara terbuka, jujur, dan tulus di hadapannya. Walaupun Tuhan telah mengetahui seluruh isi hati orang. Walaupun Tuhan sudah mengetahui hati kita, walaupun Tuhan sudah mengetahui apa pergumulan hati kita, tetapi ini penting Bapak Ibu, kita harus berdoa dengan jujur, dengan tulus di hadapannya. Dan seringkali para hamba Tuhan, para pengurus gereja, kemudian jemaat mampu berdoa dengan lancar, tetapi tidak mampu berdoa dengan hati. Dan ini yang menjadi persoalan. Karena di poin pertama ini kita belajar betapa pentingnya berdoa dengan keterbukaan. Dan kita juga bisa belajar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ekspresi keterbukaan yang sedang dialami oleh pemazmur. Ada 3 hal ekspresi yang disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama adalah jangan sembunyikan wajahmu. Di ayat yang ketiga berkata demikian. Kemudian yang kedua, sendengkanlah telingamu. Di ayat 3b. Kemudian yang ketiga, segeralah menjawab aku. Di ayat 3c. 3 ekspresi keterbukaan ketika berdoa ini menunjukkan betapa ada hal yang mendesak yang sedang dialami oleh pemazmur. Pemazmur berdoa dengan terbuka, pemazmur berdoa dengan luapan ekspresi yang sangat-sangat luar biasa kepada Tuhan. Bukan hanya 3 ekspresi ini yang menunjukkan keterbukaan kepada Tuhan, tetapi keadaan yang sedang dialami oleh pemazmur juga menjelaskan kepada kita keterbukaan yang dialami oleh pemazmur ini. Di mana ada 3 hal yang saya temukan bagaimana keadaan yang dialami oleh pemazmur. Yang pertama adalah secara mental atau secara psikis, di mana di ayat yang ke-5, kemudian ayat ke-7 sampai ke-8, kemudian ayat ke-10 menjelaskan bagaimana mental ataupun keadaan psikis yang dialami oleh pemazmur. Di situ dijelaskan di ayat 5, hatiku terpukul layu seperti rumput. Kemudian di ayat yang ke-7 sampai ke-8, pemazmur menggunakan kiasan, menggambarkan dirinya seperti
burung undan di padang gurun, seperti burung ponggok pada reruntuhan, seperti burung terpencil di atas sotoh. Kemudian di ayat yang ke-10 pemazmur juga di situ mengatakan, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Kita bisa mengetahui ya keadaan mental yang sangat-sangat tertekan yang sedang dialami oleh pemazmur. Ya. Ada hal yang menarik ya mengenai penggambaran di situ. Biasanya di dalam pemazmur ya, untuk menggambarkan kekuatan, menggambarkan perlindungan, ya, biasanya pemazmur menggunakan burung raja wali. Tetapi di sini pemazmur menggunakan burung undan, burung ponggok, dan burung terpencil. Binatang-binatang ini menjelaskan ya keadaan pemazmur yang sedang mengalami kesepian karena kesengsaraannya, sedang mengalami kesusahan karena kesengsaraannya ini. Kesepian ini yang sedang ditekankan oleh pemazmur. Ya, kesepian ini yang sedang ditekankan, yang mengakibatkan mentalnya, psikisnya ya, tergoncang. Bukan hanya mental saja Bapak Ibu, tetapi secara fisik juga pemazmur mengalami kesengsaraan. Di mana di ayat yang keempat dan ayat yang keenam pemazmur di situ mengatakan, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Kemudian ayat yang keenam, oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Keadaan fisik yang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat menderita ya. Di situ dikatakan hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Oleh karena keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Keadaan fisik yang sangat-sangat susah. Secara mental sudah susah, secara fisik sudah susah, kemudian ditambah lagi secara sosial. Pemazmur juga mengalami kesusahan. Di ayat yang ke-9 di situ dijelaskan, sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Secara sosial pemazmur ini dicela oleh musuh-musuhnya. Bukan hanya dicela tapi dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Keadaan inilah yang membuat pemazmur sengsara. Keadaan inilah yang membuat pemazmur mengalami kesusahan. Tetapi yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, walaupun pemazmur sedang mengalami kesusahan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa dengan terbuka kepada Tuhan. Bahkan di poin pertama ini, ketika saya menggali firman Tuhan ini, tidak ditemukan sedikit pun doa-doa yang isinya itu mengeluh kemudian menyalahkan Tuhan. Walaupun sedang mengalami kesusahan, pemazmur tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun sedang mengalami penderitaan, pemazmur tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun sedang mengalami kesedihan, pemazmur tidak menyalahkan Tuhan. Dan ini menjadi satu teladan, satu pelajaran bagi kita semua. Ketika kita sedang menghadapi kesusahan, ketika kita sedang menghadapi kesengsaraan, hendaklah kita berdoa kepada Tuhan tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menyalahkan Tuhan. Bisa saja bagi pemazmur untuk menyampaikan keluhannya, untuk menyampaikan, kemudian dia bisa saja menyalahkan Tuhan. Tetapi di sini pemazmur sedikit pun tidak menyalahkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah keadaan saat ini kita sedang mengalami kesengsaraan hidup, sedang mengalami kesusahan hidup, sedang mengalami pergumulan hidup? Kemudian apakah kita menaikkan doa kita dengan terbuka? Kemudian apakah kita menaikkan doa kita itu
dengan benar-benar bersandar kepada Tuhan, apakah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan isinya itu menyalahkan Tuhan? Apabila hal-hal tersebut kita lakukan, ya, sebaiknya Bapak Ibu, ya, dan hendaklah ketika kita berdoa, berdoalah dengan terbuka, jangan menyalahkan Tuhan. Ya. Walaupun keadaan kita memang sedang sulit saat ini, walaupun keadaan kita sedang susah, tetapi hendaknya kita berdoa dengan terbuka, kita berdoa dengan tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Apapun kesusahan yang sedang kita alami. Kemudian bagaimana ciri doa yang tepat saat hati tersayat? Maka poin yang kedua adalah berdoa memohon pemulihan. Ya. Mazmur 102 ini sangat menarik Bapak Ibu. Beberapa penafsir menjelaskan bahwasanya Mazmur 102 ini ditulis ketika masa pembuangan. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan, para penafsir, Mazmur 102 ini ditulis ketika masa penyerangan. Ya. Maka tidak heran ketika di poin yang kedua ini pemazmur berdoa memohon pemulihan. Pemulihan apa Bapak Ibu? Pemulihan keadaan Sion. Karena di judul perikop di Mazmur 102 ini dijelaskan doa untuk Sion. Selain pemazmur berdoa untuk dirinya sendiri yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan, tetapi dia juga berdoa untuk bangsanya. Dia berdoa untuk negerinya, yaitu Sion. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Apakah ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita hanya berdoa untuk keluarga kita? Apakah kita hanya berdoa untuk kepentingan diri kita? Apakah kita hanya berdoa untuk kebutuhan kita saja? Tetapi di dalam pemazmur ini kita diajarkan untuk kita tidak menjadi orang Kristen yang egois. Kita diajarkan untuk kita mendoakan bangsa kita. Kita diajarkan untuk kita mendoakan negeri kita. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya bangsa kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Seperti yang kita ketahui bersama, dampak dari COVID-19 ini ya, sangat-sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa orang-orang ya, yang terkena PHK karena dampak COVID-19 ini. Mata pencaharian mereka ya, yang biasanya secara pendapatan mereka mendapatkan penghasilan yang banyak, tetapi karena keadaan COVID-19 ini kemudian mereka harus ya, mengalami penurunan pendapatan. Bukan hanya secara ekonomi, secara sosial pun dampak COVID-19 ini juga terasa. Yang biasanya anak-anak bersekolah di sekolah, ya, bertemu dengan guru-gurunya, bertemu dengan teman-temannya, sekarang harus sekolah online. Ya, sekarang harus mengirimkan tugas-tugasnya via HP, harus mengirimkan tugas-tugasnya via WhatsApp. Kemudian biasanya kita beribadah di gereja, biasanya kita berkumpul di gereja, kita sekarang harus beribadah di rumah masing-masing, beribadah di kos masing-masing, dan beribadah di kontrakan masing-masing. Ini adalah dampak-dampak yang kita sedang alami di dalam masa COVID-19 ini. Ya. Tetapi ya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bangsa kita sedang membutuhkan bantuan doa-doa kita. Ya.
Saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk berdoa, mendoakan bangsa Indonesia ini, mendoakan pemerintahan Indonesia ini yang sedang berjuang menghadapi COVID-19 ya. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, kalau bangsa kita sejahtera, pasti rakyatnya juga sejahtera. Tetapi kalau satu keadaan bangsa sedang mengalami kekacauan, ya, sedang mengalami krisis, masyarakat pun pasti akan terkena dampaknya. Ya. Ada satu cerita, kalau Bapak Ibu mengingat, di dalam pelajaran sejarah pada saat itu, ya, kita belajar mengenai perang dunia. Ya, di mana di dalam perang dunia, ya, bukan hanya kita diajarkan mengenai peperangan antar bangsa dan lain sebagainya, tetapi ada dampak yang sangat-sangat merugikan dari peperangan. Ya, di mana rakyat ya mengalami imbas, mengalami dampak yang sangat luar biasa ketika sedang berperang. Ya, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, bahkan sampai ada yang mengungsi. Demikian pula keadaan pemazmur saat itu, ya, di mana di ayat ke-13 sampai ayat ke-25 menjelaskan bagaimana keadaan pemazmur saat itu, menjelaskan keadaan kondisi Sion saat itu, ya. Dan ini yang menjadi latar belakang kesengsaraannya. Bukan hanya kesengsaraan secara pribadi, tetapi kesengsaraan bangsanya pun menjadi latar belakang kesusahan di dalam kehidupan. Bangsa kita mungkin saat ini tidak mengalami penderitaan seperti gambaran-gambaran yang dijelaskan di kitab Mazmur 102 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, bangsa kita saat ini membutuhkan doa-doa kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bukan hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja ciri doa yang tepat saat hati tersayang? Maka poin yang ketiga dan poin yang terakhir adalah berdoa meminta pemeliharaan. Di poin yang pertama tadi kita diajarkan untuk berdoa secara terbuka walaupun keadaan kita susah, walaupun keadaan kita menderita. Kemudian di poin yang kedua kita sudah belajar kita harus berdoa memohon pemulihan bangsa kita ini. Kemudian yang ketiga kita juga berdoa meminta pemeliharaan Tuhan. Di ayat ke-26 sampai 29 dijelaskan bagaimana pemazmur sedang menaikkan doa-doanya dengan penuh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Di mana di sini pemazmur menggunakan gaya bahasa metafora, membandingkan, ya, di mana di ayat 27 di situ dikatakan semuanya itu akan binasa, tetapi engkau ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Sangat jelas sekali pada poin yang ketiga ini, pemazmur berdoa dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhan pasti memelihara. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pemeliharaannya, penyertaannya kepada kita sangat-sangat luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, sangat-sangat unik Bapak Ibu. Ya,
ada berbagai cara-cara yang Tuhan tunjukkan untuk memelihara kita, untuk menyertai kita di masa-masa yang sangat-sangat susah seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin diingatkan. Ketika kita menaikkan doa-doa kita harus berdoa dengan terbuka. Walaupun keadaan kita sedang susah, sedang sedih, sedang bergumul, tapi hendaklah doa yang kita naikkan bukan doa untuk menyalahkan Tuhan. Dan kemudian melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita juga diajarkan untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita ini, yang saat ini sedang berjuang, sedang bergumul di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita harus berdoa meminta pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Pada pagi ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami bisa berdoa dengan terbuka walaupun keadaan kami sedang mengalami kesengsaraan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa agar kiranya jemaat-jemaat kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan kami juga berdoa agar kiranya firman ini ya Bapa benar-benar termeterai di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur bahwasannya sepanjang pemberitaan firman Tuhan, hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, dan kami mengamini semua kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku nderek Gusti
Baik, mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, betapa kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya dengan baik. Biarlah kiranya ya Tuhan, penyembahan kami, puji-pujian kami pada pagi hari ini berkenan di hati Engkau. Dan mari ya Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Berkat-berkat sukacita, bahkan berkat-berkat menguatkan iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Dan begitu juga firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini juga Tuhan, Engkau memberkati. Dan mari ya Allah Roh Kudus, Engkau menjelaskannya lebih jelas lagi di dalam hati jemaat-jemaat-Mu, memampukan mereka mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan begitu juga hamba berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari ke depan ini, di dalam usaha mereka, pekerjaan, dan keluarga, kesehatan mereka, dan apapun aktivitas mereka, Tuhan memberkati, sehingga sepanjang sepekan yang akan datang ini, mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau melindungi mereka dari virus corona yang saat ini melanda bangsa kami. Dan hamba juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini, juga Tuhan memberkati mereka, memberkati dalam pelayanan mereka berikutnya, sehingga pelayanan mereka berkenan di hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, bahkan kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Amin.